Siapa yang tak mengenal Soekarno? Beliau adalah tokoh yang dihormati di dunia. Seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam membebaskan Indonesia dari jajahan Belanda. Seorang proklamator kemerdekaan sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Selain dikenal sebagai Bapak Proklamasi, Bung Karno juga kerap dikaitkan dengan hal-hal mistis. Konon beliau memiliki kesaktian dan benda-benda pusaka yang membuatnya mampu membawa kemerdekaan pada negeri ini. Kendati belum ada fakta konkret mengenai hal ini, Soekarno dikenal sangat mencintai budaya Indonesia. Beliau diketahui memiliki keris, juga memiliki kebiasaan tirakat atau bertapa di beberapa lokasi. Bung Karno sering mengalami percobaan pembunuhan. Setidaknya ada 23 kali percobaan pembunuhan dari tingkat perencanaan hingga tingkat eksekusi. Sidarto Danu Subroto, ajudan Soekarno, mengungkapkan bahwa setidaknya ada 7 kali percobaan pembunuhan yang dialami Soekarno. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Indonesia percaya bahwa putra sang fajar ini memiliki tingkat kesaktian yang sangat tinggi. Lantas, seperti apa kesaktian dan pusaka Bung Karno? Mari kita bongkar. Soekarno lahir dengan nama Kusno Susro Diharjo di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta pada 21 Juni 1970. Ketika masih kecil, ia sering dilanda sakit. Oleh karena itu, sang ayah mengubah namanya menjadi Soekarno. Nama ini diambil dari seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda, yakni Karna. Lantaran dalam bahasa Jawa, huruf A menjadi O. Kata Karna pun berubah menjadi Karno. Sementara awalan Su memiliki arti baik. Kesaktian Bung Karno sebenarnya tak banyak diketahui oleh orang lain. Adapun kesaktian ini diperoleh melalui upaya yang cukup panjang. Upaya yang dilakukan beliau diantaranya ritual-ritual yang dapat memanggil kekuatan gaib yang berguna untuk melindungi beliau dari upaya pembunuhan yang terus-menerus diarahkan padanya. Bung Karno selalu mengelak jika dikatakan memiliki jimat atau benda pusaka. Sama seperti ketika sedang ditanya mengenai kesaktian tongkat komando yang selalu dibawa Soekarno ketika menghadiri acara di dalam maupun di luar negeri. Tongkat ini terbuat dari kayu pujangkala yang disebut-sebut memiliki energi magis yang besar. Kayu ini diberikan kepada seniman di Yogyakarta dan menghasil 3 buah tongkat komando yang dibawa sesuai dengan acara. Tak hanya itu, tongkat komando ini konon berisi keris kecil yang sangat sakti. Presiden pertama Indonesia disebut-sebut mampu menghindari banyak mara bahaya karena memiliki ajian lembu sekilan. Ajian ini konon dimiliki juga oleh Pati Gajah Mada. Ajian ini disebut melindungi Soekarno dari kematian yang disebabkan oleh orang-orang yang hendak membunuhnya. Beliau disebut pernah hendak dibunuh sampai 7 kali, namun dirinya berhasil selamat. Tak sedikit masyarakat percaya bahwa hal ini bukanlah sekedar keberuntungan. Selain ajian lembu sekilan, Soekarno juga diketahui memiliki pusaka wesi kuning. Konon, ukuran pusaka ini hanya sebesar lidi. Pusaka ini kerap dibawa Soekarno kemanapun ia pergi dengan memasukkan pusaka ke dalam kantong baju. Pusaka wesi kuning diketahui membuat seseorang yang memilikinya menjadi kebal akan senjata. Selain itu, pemiliknya juga akan terbebas dari gangguan, baik secara fisik maupun gangguan supranatural. Pusaka wesi kuning disebut-sebut juga dimiliki oleh Menak Jinggo, sosok yang menyerang kerajaan Majapahit. Kabar mengenai Soekarno yang memiliki keris peninggalan perang Puputan masih simpang siur. Konon Bung Karno menerima keris ini dari sang ibu yang masih memiliki darah Bali. Jika benar Soekarno memilikinya, keris ini mampu melindungi beliau dari segala mara bahaya. Namun berdasarkan kisah yang lain, Bung Karno sama sekali tak mempercayai kekuatan hebat dari sebuah keris. Ia hanya mengagumi kerajinan asli Indonesia yang semakin langka dan sulit ditemukan. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Bung Karno memiliki mustika pemberian Nyi Blorong yang legendaris. Konon, Nyi Blorong datang menemui Soekarno dan memberikan sebuah mustika berwarna merah delima. Mustika ini merupakan jelmaan seekor naga. Saat itu, Nyi Blorong mengatakan kepada Soekarno bahwa dirinya tak saja akan menjadi pemimpin di alam manusia, tetapi juga di alam gaib. Tak hanya didatangi oleh Nyi Blorong, konon Soekarno juga bermimpi didatangi oleh Kanjeng Sunan Kalijaga beserta Ibu Ratu Kidul Pajajaran. Namun belum ada fakta konkret untuk membenarkan cerita ini. Kesaktian Soekarno yang satu ini membuat banyak orang berdecak kagum. Beliau adalah satu dari segelintir orang yang dikenal sebagai seorang poliglot.
Polyglot adalah suatu istilah yang digunakan untuk orang-orang yang mahir berbicara, menulis, dan membaca dalam banyak bahasa. Berdasarkan catatan sejarah, Bung Karno menguasai setidaknya 10 bahasa, yakni Belanda, Inggris, Jerman, Arab, Prancis, Jepang, Jawa, Sunda, Bali, dan Melayu. Lahir dan tumbuh dalam penjajahan negara asing, membuat Soekarno terpapar berbagai bahasa dengan cukup intensif. Sebagai presiden pertama sekaligus Bapak Proklamasi, tentu membuat Soekarno disegani oleh seluruh masyarakat di dalam negeri. Namun nyatanya, sosok Soekarno juga disegani oleh negara asing. Kecerdasan, kepiawaian, dan karisma yang dimilikinya membuat Soekarno disegani dunia dan menjadi tokoh inspiratif bagi pemuda-pemudi di dalam negeri. Bahkan nama Soekarno kerap dijadikan nama jalan di beberapa negara seperti di Arab, Mesir, Pakistan, Maroko, dan Turki. Membawa rakyat Indonesia menuju gerbang kemerdekaan, lantas mendapuk Soekarno menjadi presiden pertama di bumi pertiwi. Sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945 menghasilkan 3 keputusan, di mana salah satunya adalah memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Lalu pada 17 Desember 1949, Soekarno diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat melalui prosesi upacara pelantikan yang dilakukan di Bangsal City Hinggil, Keraton Yogyakarta. Soekarno mengambil sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung saat itu, yakni Kusuma Atmaja. Upacara pelantikan dihadiri oleh beberapa tokoh penting, termasuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu masih berstatus sebagai Sultan Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Soekarno menjabat di tahun 1945 dan 1967 atau kurang lebih 22 tahun. Soekarno semasa hidupnya memiliki banyak prestasi dan pencapaian, khususnya selama menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Soekarno dikenal memiliki banyak gagasan. Salah satu gagasan Soekarno yang paling terkenal dan menjadi dasar negara adalah Pancasila. Awalnya, Soekarno berpidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokoritsu Junbi Chosakai. Indonesia ini merupakan konsep dasar tercetusnya Pancasila. Kala itu sang proklamator menyebutkan 5 dasar yang bisa digunakan Indonesia. Sila pertama adalah kebangsaan. Sila kedua yakni internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga adalah demokrasi. Sila keempat keadilan sosial. Dan sila kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya ada 2 tokoh lain yang juga memberi gagasan mengenai Pancasila. Tokoh-tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin dan Supomo. Usai melalui sidang panjang, Pancasila disahkan dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945.